Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang masih sistem pertidaksamaan linier ya dalam program linier. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang kemarin melanjutkan. Gua akan memberikan contoh yang kedua. Nah, sebelumnya yang di video sebelumnya itu kan ada grafik seperti ini ya. Ini namanya koordinat kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Nah, untuk kuadran 1 dia X-nya ke kanan ya. X-nya lebih besar 0 atau arsirannya seperti ini. Terus aja sepanjang itu arsirannya. Kemudian untuk Y-nya dia ke atas. Terus sepanjang ke atas seperti itu. Berarti Y-nya lebih besar 0. Nah, kalau kita satukan berarti irisannya berada di kuadran 1. Betul, berarti di kuadran 1 itu X-nya lebih besar 0 dan Y-nya lebih besar 0. Nah, untuk kuadran 2 X-nya itu ke kiri. Nah, ini ya sepanjang sana ke sana. Kemudian untuk Y-nya dia masih ke atas atau Y-nya lebih besar 0. Maka nanti irisannya adalah di kuadran 2, irisannya di sini ya. Maka di kuadran 2 itu X-nya kurang dari sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk kuadran 3, Y-nya itu ke bawah, bukan ke atas lagi. Berarti Y-nya kurang dari sama dengan 0. Dan X-nya ke kiri. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 0. Kalau beririsan nanti akan berada di kuadran 3. Untuk kuadran 4, X-nya ke kanan, lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y-nya ke bawah. Berarti Y-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau nanti digabungkan akan beririsan di kuadran 4, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya ke contoh yang kedua untuk menyelesaikan daerah penyelesaian atau DHP ya, daerah himpunan penyelesaian dari suatu grafik, dari suatu permasalahan SPTLDV dengan menggunakan grafik. Nah, ini pertanyaannya ada beberapa pertasamaan linier dua variabel. Yang pertama yaitu 6X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian 5X tambah 4Y lebih besar sama dengan 20. X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk yang pertama, 6X tambah Y kurang dari sama dengan 12, kita seperti biasa menentukan tipot dulu. Titik potong ya, dengan sumbu Y, maka konsekuensinya si X-nya 0. Berarti kita masukkan X-nya 0 ke sini. Nah, berarti yang merah itu sebagai pengganti X. Kita ganti X-nya dengan 0. Berarti ini habis ya, 0. Ini habis, kemudian tambah Y sama dengan 12. Otomatis Y-nya sama dengan 12. Maka akan kita dapatkan titiknya, yaitu 0,12. 0-nya dari mana? Dari sini, X-nya kan 0. Berarti 0. Kemudian 12-nya dari sini, Y-nya ya, 12. Jadi titiknya adalah X, Y. 0,12. Kemudian setelah tipot dengan sumbu Y, maka kita harus tipot dengan sumbu X. Konsekuensinya si Y-nya 0. Gantian, sekarang Y-nya yang 0. Ini 6X-nya kita tetap, jangan 6 kali 0 lagi, tapi sesuai dengan soal 6X. Y-nya ganti sama 0 sama dengan 12. Nah, kita bikin sama dengan dulu untuk mempermudah. Kan ini sih soalnya kurang dari sama dengan ya. Kita bikin sama dengan dulu supaya bisa menentukan nilai. Nah, maka didapatkan X-nya 2 dan titiknya adalah 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti titiknya adalah X, Y atau 2,0. Nah, satu pertasamaan sudah, kita ke pertasamaan yang kedua, yaitu 5X tambah 4Y lebih besar sama dengan 20. Seperti biasa, menentukan tipot dulu. Tipot dengan sumbu Y. Maka konsekuensinya X-nya 0. Ya udah kita masukkan nih. 5X. X-nya 0, berarti 5 kali 0. Tambah 4Y sama dengan 20. Kita bikin sama dengan dulu, supaya mudah menentukan nilai. Berarti
4Y sama dengan 20, dapat Y-nya 5. Berarti titiknya adalah 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Berarti titiknya 0,5. Nah, terus menentukan tipot dengan sumbu X. Maka konsekuensinya Y-nya sama dengan 0. Sekarang kebalikannya dari yang atas. Berarti kalau Y-nya 0 kita masukkan 4 kali 0. Itu kan ini sebagai pengganti Y. 5X-nya tetap sama dengan 20. Berarti nanti didapat X-nya itu 4. Ya. Maka titiknya X, Y. X-nya 4, Y-nya 0. Berarti 4,0. Nah, setelah menentukan titik potong, berarti kita harus menggambarkan bagaimana itu DHP-nya. Nah, titik yang kita dapatkan kan ini ya. 0,12, 2,0, 0,5, dan 4,0. Nah, terus kita gambarkan grafiknya. Nah, ini Ibu dapatkan dari GeoGebra ya. Tapi kalian harus bandingkan dengan hasil bikinan kalian, grafik manual kalian ya. Antara GeoGebra dengan yang manual kalian bikin grafiknya. Jangan lihat dari GeoGebra langsung, kalian harus nyobain sendiri. Nah, ini titiknya tadi ada 4 ya. 0,12 di sini. Kemudian 2,0 di sini, 0,5 dengan 4,0. Nah, tadi kan pasangannya 0,12 itu dengan 2,0 kita pasangkan, tarik garis gitu ya. Sepanjang ke bawah itu masih ada garis, sepanjang ke atas juga masih ada garis. Ini juga sama ya. Jadi tidak terbatas antara dua titik ini, tapi dia bisa berlanjut ke atas, ini juga bisa ke bawah. Nah, ini garis ini pertasamaan punya 6X, tambah Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian garis yang ini 4,0 dan 0,5 itu punya 5X tambah 4Y lebih besar sama dengan 20. Nah, habis itu kita uji titik. Uji titiknya untuk pertasamaan yang pertama yaitu 5X tambah 4Y lebih besar sama dengan 20. Nah, biasanya yang paling mudah itu 0,0. Apakah selalu 0,0? Tidak. Bisa menggunakan titik-titik yang lain. Ya, asal jangan menggunakan titik keempat ini ya. Kan ini pada garis, berarti ini tidak boleh diujikan. Di luar dari titik ini boleh. Biasanya paling mudah itu 0,0. Selagi 0,0 itu tidak dilewati garis ya. Nah, berarti kita masukkan 0,0 ke pertasamaan 5X tambah 4Y lebih besar sama dengan 20. Berarti 5 kali 0 tambah 4 kali 0 lebih besar sama dengan 20. Ini ruas kiri dapat 0, ruas kanan dapat 20. Katanya ini lebih besar sama dengan. Ini lebih besarnya dari mana? Ya dari sini ya. Kalau ininya lebih kecil berarti ini juga lebih kecil. Ini pernyataan ini benar apa salah? Salah ya. Nah, kalau salah, tadi kan yang kita ujikan titiknya sebelah sini. Titik sebelah sini setelah kita ujikan ternyata pernyataannya salah. Berarti ini bukan daerah penyelesaiannya. Tidak kita arsir ya. Berarti arsirnya ke atas, bukan ke bawah. Kenapa tidak ke bawah? Karena yang bawah ini, daerah ini, itu pernyataan tadi salah. Gitu. Berarti arsirnya ke atas, kebalikannya. Lanjut lagi yang pertasamaan kedua, 6X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Kita masih bisa ujikan dengan 0,0 ya. 0,0 masukkan 0 kurang dari sama dengan 12. Ini dari sini ya kurang darinya, dari soal. 0 kurang dari sama dengan 12 pernyataan benar. Berarti si titik 0,0 yang ini ya titik uji berarti kena arsir. Nah, berarti ke bawah ya.
Karena kan garisnya punya ini ya, yang equation 1 nih. Berarti ke bawah, tidak ke atas, karena titik ujinya benar. Kemudian ada lagi kendala lainnya atau syarat lainnya, X lebih besar sama dengan 0, berarti kemana? Ke kanan, Y lebih besar sama dengan 0, ke atas. Nah, berarti kalau kita satukan ya, ini tidak sebatas sampai sini ya, bisa sampai atas. Kalau kalian bisa sampai atas gitu ya, arsirnya lebih panjang, itu lebih bagus ya, jadi tidak sebatas ini. Kalau kita gabungkan dari semua arsiran yang tadi, wah jadi ribet. Nah ini kalau kita gabungkan kemudian nanti akan kelihatan ya kalau di buku tulis mana yang berhimpitan. Jadi DHP itu atau daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang kena arsir banyak. Ya. Nah, berarti DHP-nya ternyata yang sebelah sini ya. Sebelah sini saja berbentuk segitiga. Gitu. Mungkin sekian saja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.